Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin. Di zaman ini, orang-orang banyak melihat peluang usaha terutama di bidang peternakan ya. Peternakan kambing dan peternakan domba. Di situ para peternak pemula dan para pengusaha mulai beralih dan memulai aktivitas untuk beternak. Tentu saja para peternak dan para pemula dan pengusaha yang lainnya tertarik di bidang peternakan karena ada beberapa hal ya tentunya. Yang pertama yaitu di bidang usaha peternakan kambing atau domba sangat stabil dari tahun ke tahun dan sangat mempunyai prospek ke depan, sehingga masih banyak prospek yang bisa diraih dan peluang usaha yang bisa dijalankan tentunya ya. Karena banyak sekali para peternak yang bertanya-tanya, seperti apa sih kandang yang bagus, seperti apa sih kandang yang ideal, dan seperti apa kegunaan kandang kambing tersebut ya. Dan kali ini saya akan memberikan 7 model kandang kambing terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala aktivitas ya. Amin. Nah, pada kali ini saya akan merekomendasikan 7 model kandang kambing terbaik ya. Tentu saja menurut saya ya. Nanti mungkin bagi para peternak pemula atau para peternak di seluruh Indonesia bisa menjadi referensi atau pembanding ataupun masukan agar kalian tidak salah pilih dan tidak salah menggunakan kandang kambing ya. Sebagaimana nanti 7 rekomendasi kandang tersebut bisa untuk acuan agar para pemirsa tidak salah pilih dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih kandang yang sebagaimana mestinya, yang bisa digunakan dan tepat guna tentunya, agar tidak salah pilih juga tentunya. Oke, lanjut saja, langsung kita bahas ya. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu kandang model koloni. Kandang model koloni yaitu kandang yang berfungsi untuk breeding ya, terutama untuk perkawinan dan pengembangbiakan. Yang di sini satu kandang bisa diisi 10 sampai 12 ekor. Nah, di sini cocok sekali untuk bagi indukan atau anakan yang sedang berkembang atau sedang kawin, proses perkawinan ataupun masa pertumbuhan untuk anakan ya. Dalam satu kandang bisa dihuni satu bejantan untuk 10 ekor betina atau 12 ekor betina, tergantung jenis kambing atau domba yang dijadikan satu ya dalam satu koloni, tentu saja untuk tujuan breeding atau pembibitan. Juga banyak diminati para peternak ataupun para pengusaha ya tentunya, karena kandang koloni ini memiliki kapasitas yang banyak ya. Soalnya satu ruangan bisa diisi 10 sampai 12 ekor. Selain untuk pembibitan, kandang koloni ini juga bisa untuk penggemukan ya. Ya tentu saja untuk komunitas domba atau kambing yang selain domba Garut atau selain kambing Etawa ya tentunya. Karena dalam satu kandang akan dihuni oleh beberapa ekor kambing atau domba ya, jantan maupun betina, seperti itu. Rekomendasi yang kedua yaitu kandang model baterai. Kandang model baterai diperuntukkan biasanya untuk fattening atau penggemukan, yang fungsinya yaitu satu sekat digunakan untuk satu ekor domba atau bejantan ya. Tentunya satu sekat berfungsi untuk membatasi ruang gerak kambing atau domba tersebut ya, sehingga untuk menggemukkan atau membesarkan sangat cepat sekali karena terbatasnya gerak domba atau kambing tersebut. Kandang kambing model baterai ini selain itu juga berfungsi untuk indukan yang baru melahirkan atau baru menyusui, karena kandang baterai ini didesain satu sekat untuk satu ekor pejantan atau satu ekor indukan dengan anakannya, sehingga indukan yang lain tidak bisa mengganggu anakan atau indukan yang sedang menyusui anaknya. Nah, seperti itu gunanya. Selain itu, kandang baterai juga bisa berfungsi untuk pejantan atau kambing Etawa ya, yang biasanya kalau disatukan dalam satu kandang itu bisa beradu atau berantem ya. Tapi untuk kandang baterai ini bisa dipisah antara jantan satu dan jantan yang lain, sehingga dapat meminimalisir adu atau gerakan para pejantan tersebut. Selain itu, kandang baterai juga bisa berfungsi untuk memisahkan kambing atau domba yang sedang sakit ya, seperti itu ya. Jadi selain untuk memisahkan pejantan dan untuk memisahkan indukan yang
hamil atau menyusui anaknya. Kandang baterai ini juga berfungsi untuk memisahkan hewan atau domba yang sakit ya, sehingga dapat meminimalisir penularan penyakit antar domba ke domba ya, atau kambing ke kambing, seperti itu pemirsa. Nah oke, kita menuju ke rekomendasi yang ketiga, yaitu kandang domba Garut pejantan. Tentu saja dengan nama kandang domba Garut pejantan diperuntukkan untuk domba Garut pejantan tentunya ya, atau itu untuk kontes ataupun pejantan untuk adu ataupun untuk sekedar hobi ya, pejantan untuk hobi. Karena karakteristik domba Garut pejantan yaitu beradu ya. Kalau tidak beradu ya berantem dan ingin kawin ya. Apalagi kalau telat memberikan pakan, wah bisa hancur itu kandangnya. Nah kandang ini digunakan atau diperuntukkan untuk kandang domba Garut yang adu ataupun domba Garut pejantan ya, sehingga tidak bercampur dengan indukan atau anakan ya, seperti itu. Berbeda dengan kandang model koloni dan kandang model baterai ya. Kandang model domba Garut ini memiliki spesifikasi yang kayu yang sangat tebal, tentunya berbeda dengan spesifikasi kandang kambing model koloni dan model baterai. Selain itu, kandang domba Garut sangat kuat dan kokoh ya, karena kandang domba Garut ini berbeda spek dan ukuran serta berbeda bahan bakunya yang digunakan kandang koloni dan kandang model baterai. Karena spek kandang ini berbeda, sehingga kandang ini sangat cocok digunakan untuk pejantan Garut ataupun pejantan domba untuk kontes dan adu. Seperti itu pemirsa. Menginjak ke rekomendasi yang keempat, yaitu kandang model panggung. Kandang model panggung ini diperuntukkan untuk fattening ataupun breeding ya, terutama untuk usaha penggembungan dan untuk usaha pembibitan. Kandang kambing model panggung ini cocok untuk keduanya, karena kandang model panggung ini alasnya rata dengan alas kandang kambing yang berada, semuanya rata ya. Karena kandang kambing ini diperuntukkan untuk para anak kandang yang untuk mempermudah pengoperasionalnya, sehingga dapat mempercepat atau menyingkat waktu gerak, karena alas dasar yang sama dengan alas dasar kandang kambing tersebut ya. Keunggulan dari kandang kambing ini, para peternak ataupun anak kandang bisa menjangkau seluruh bagian di wilayah kandang tersebut ya. Jadi bisa meminimalisir jika kena banjir ya, ataupun mungkin pakan yang tercecer atau terbuang, seperti itu bisa diminimalisir, seperti itu pemirsa. Dan kandang panggung ini juga mempermudah untuk pengambilan kotoran atau urin ya, seperti itu pemirsa. Bisa dapat mudah untuk mengambil atau mengolahnya menjadi kompos atau pupuk ya. Oke, kali ini rekomendasi yang kelima, yaitu kandang model koloni baterai. Kandang model koloni baterai ini merupakan kombinasi dari kandang koloni dan kandang baterai, karena peruntukan dan kegunaannya bisa digunakan untuk breeding ataupun untuk pembibitan, seperti itu pemirsa. Jadi kandang model koloni baterai ini sebagian bisa digunakan untuk penggemukan, sebagian juga bisa digunakan untuk pembibitan. Karena modelnya kandang kombinasi, sekatnya bisa dilepas dan bisa disimpan atau bisa digunakan suatu saat jika ingin digunakan kembali ataupun tidak dibutuhkan ya, seperti itu pemirsa. Ini kegunaan kandang kombinasi, yaitu kandang koloni baterai ya, itu berfungsi untuk memisahkan anakan dan indukan, atau mungkin memisahkan indukan yang baru hamil ataupun memisahkan indukan yang menyusui, dan memisahkan kambing atau domba yang sedang sakit tentunya ya. Dan selanjutnya yaitu kandang model terkoleksi. Kandang model terkoleksi yaitu kandang yang mempunyai sistem pemisahan urin dan kotoran pada kandang tersebut ya, yang bisa digunakan menjadi pupuk ya, yang akan diolah, yang akan dipisah ya antara urin dan kotorannya, seperti itu ya, kandang terkoleksi. Yang biasanya terbuat dari fiber ataupun cor-coran beton, seperti itu ya, cor-coran semen, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ya, rekomendasi kandang ketujuh, yaitu kandang umbaran. Namanya juga kandang umbaran ya. Kandang umbaran yaitu berfungsi untuk agar indukan atau anakan bisa beraktivitas di ruangan atau di halaman kandang ya, yang bertujuan untuk exercise ya, yaitu agar indukan yang sedang hamil atau anakan yang sedang berkembang bisa ya setidaknya olahraga lah, seperti itu, untuk aktivitas mereka
agar jika indukan yang sedang hamil bisa dengan mudah melahirkan karena adanya aktivitas ya, seperti itu, agar tidak kegemukan juga atau distoksia atau kesulitan beranak seperti itu guys. Tentunya kandang umbaran mempunyai lahan yang luas atau membutuhkan lahan yang luas agar indukan atau anakan bisa leluasa beraktivitas ya. Juga mungkin yang mempunyai lahan yang besar ya, agar bisa ditanami hijauan, agar mereka leluasa untuk makan hijauan agar tidak ngarit tentunya ya, tentu saja untuk menghemat waktu dan untuk menghemat tenaga kerja seperti itu pemirsa. Oke, seperti itulah untuk 7 rekomendasi model kandang terbaik ya, itu menurut saya ya. Mungkin ada pemirsa atau ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin ada saran atau kritik, bisa nanti di kolom komentar ya, nanti diisi kolom komentar, nanti kita berdiskusi ya. Saya suka berdiskusi dari pemirsa atau masukan dan saran untuk saya ya tentunya, untuk perkembangan video selanjutnya. Mungkin untuk lebih lanjutnya pemirsa bisa melihat channel YouTube Kandang Kambing Portable ya, yang adalah logo hijaunya. Di sana banyak sekali aktivitas pembuatan kandang, review kandang, terus ukuran kandang ataupun model kandang. Dan bagi teman-teman yang juga membutuhkan rumah kayu, saung dan gazebo atau bangunan yang berjenis kayu, kami juga melayani ya. Di sana tentu saja dikerjakan dengan tenaga ahli dan tenaga yang berpengalaman ya, karena usaha tersebut berdiri sudah lama ya, dari tahun 2016 sampai sekarang ya, kurang lebih 8 tahun lah berjalan seperti itu. Atau mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat ke sana bisa langsung ya, datang langsung ke kandang kambing dan gazebo portable. Di sana teman-teman tinggal melihat Sherlock di Google Maps ya. Di sana pemirsa dapat mengunjungi langsung melalui lihat di Google Maps ya. Jika ingin datang ke sana bisa langsung untuk mungkin melihat bahan baku atau mungkin melihat pengerjaan kandang kambing, atau mungkin ingin berkonsultasi atau berdiskusi masalah kandang kambing. Kenapa harus membeli produk di kandang kambing portable? Yang pertama, karena dikerjakan oleh tenaga ahli dan tenaga yang berpengalaman. Tentu saja sudah berpengalaman ya, karena dari tahun 2016 kandang kambing portable berdiri dan sampai sekarang kurang lebih 8 tahun. Jadi kurang pengalaman apa coba? Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tentu saja pilihan ya. Nah, bagi pemirsa yang ingin melihat spesifikasi kandang atau bahan baku kandang bisa melihat di channel Kandang Kambing Portable ya. Nanti di sana komplit ada review kandang, ada spesifikasi kandang, model kandang, serta ukuran kandang dan berbagai macam informasi yang lainnya tentang kandang kambing, kandang domba, rumah kayu, gazebo dan saung ya. Selain itu, kandang kambing kami juga dilapisi obat anti rayap dan cat propan sehingga lebih awet, kuat dan tahan lama tentunya. Selain itu, cat propan dan obat anti rayap juga menambah bagus ya, kandang lebih bagus dan lebih rapi tentunya. Beda dengan kandang yang tidak dilapisi cat propan dan obat anti rayap. Nah, uniknya lagi kandang kambing portable bisa dibongkar pasang. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari kami ya. Selain kandang yang permanen juga bisa digunakan untuk kandang yang bisa dipindah-pindah. Nah, mungkin bagi pemirsa yang ingin memindah lokasi yang lain, nah mungkin tahun 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian kandang bisa dipindah tempat dan bisa dibongkar pasang sesuai tempat yang akan diinginkan, seperti itu pemirsa. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Mungkin bagi teman-teman atau pemirsa yang ingin saran atau kritik bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Nanti kita berdiskusi bareng. Nah, saya suka berdiskusi karena banyak masukan dan banyak saran dan pendapat dari teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami ya. Jangan lupa like jika suka, share, dan komen ya. Terima kasih, saya Zaki Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandangas.